Jepara, Jawa Tengah 1881. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sastroningrat dan Mas Ajeng Asirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Bu, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, yang memiliki cita-cita menjadikan dunia ini terang. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil, Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nah. Sudah saatnya untukmu dipilih, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, dan kemudian menikahi dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi ini. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilaksanakan. Kartini adalah anak perempuan tertua. Maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan dunia luar. Kemanapun kau pergi, kau juga harus dikawal. Aku tak ingin dipingit, aku ingin sekolah. Tenanglah Trinil, ini semua sudah menjadi atur. Kami tidak bisa mengubahnya. Aku akan selalu mengirimkanmu buku untuk kau belajar dan menjadikan guru bahasa Belandamu yang lama. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau, semuanya seperti di penjara. Tenanglah mbakku, kami bertiga akan selalu menemanimu. Kamu kan wanita tangguh. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, ini dan Kartini sekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat usia kami sudah beranjak 12 tahun, ya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Sahabatnya, Rosa Abendanon. Rosa, Bagaimana kabarmu Kartini? secara fisik aku memang baik-baik saja, namun secara batin aku sangat sedih. Kamu tahu kan aku tidak bisa bilang diri. Aku mengerti Kartini, aku pun juga sangat merindukanmu. Tidak ada lagi perempuan yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sangat sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, namun tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku juga tidak mengerti apa tradisi itu Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir bahwa kalau kau tidak sekolah, kau harus melakukan apa? Aku hanya melakukan apa yang gadis pribumi selayaknya lakukan. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan di buku. Oh Kartini, kau harus bersabar ya. Aku bawakan buku ini untukmu Kartini. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa pelajari dari buku itu. Nah sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Aku berjanji, selepas ini aku akan mengunjungimu nanti lagi. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku yang dipinjamkan sahabat-sahabat dan kakaknya. Sabina, Rukmini, Sumatri, dan apa kalian di sini? Trinil, ayo kita pergi.
Kalian kan tahu kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Lagi pula aku tidak akan bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat pribumi lainnya. Maka dari itu jangan sampai ketahuan bapak dan ibu. Mereka sedang pergi. Ya Trinil, ayo kita pergi keliling kota Jepara. Baiklah, ayo. Ada apa Trinil? Ayo kita hampiri orang yang berada di gubuk itu. Untuk apa Trinil? Ada beberapa hal yang ingin ku ketahui, Rukmini. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Raden Mas Adipati Aryo? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja. Kami sering melihat kalian bersamanya. Apakah kalian tidak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Dipingit dapat menjaga diri dan berhati-hati terhadap kaum laki-laki yang bukan muhrim. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanyalah rakyat Belanda dan kaum bangsawan. Lagi pula wanita tidak perlu bersekolah. Dia akan menikah dan melakukan hal yang dilakukan wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kau di sini? Aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu aku ingin bertemu dengan mereka berdua. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Nyonya dan Tuan Abiganon. Sebentar Kartini, ada yang harus aku bicarakan padamu. Aku akan segera pergi dari sini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Lalu bagaimana dengan Stella? Kami akan pergi. Kami akan segera berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda. Tetapi kami sadar kau tidak akan diizinkan oleh orang tuamu pergi. Aku tidak tahu bagaimana jika harus berpisah dengan kalian. Yakinlah, kami akan menciptakan semua keadaan di luar sana. Bagaimana pendapat ibu mengenai beasiswa pendidikan itu? Melanjutkan pendidikan sekolah. Ibu tahu, melanjutkan pendidikanmu adalah keinginanmu. Ditambah juga dengan beasiswa. Dan artinya bapak dan ibu tidak menanggung pembiayaan kamu. Tapi ya, kau sudah dewasa. Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu kan tahu, Trinil ini memiliki cita-cita menjadikan kaum perempuan di sekolah, menjadikan kaum pribumi agar bisa mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka semua impian Trinil itu tidak akan terwujud, Bu. Pernikahan hanya menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita yang sudah cukup umur. Biasanya tidak ada wanita umur 20 tahun yang belum menikah di sekolah. Kau harus sadari itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti dipingit anak. Dan kau harus tahu, ada seseorang yang ingin memilangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo, Bupati Rembang. Trinil akan menemuinya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Oke. Tentu keluarga sudah tahu maksud kedatangan saya ke sini ingin bertemu dengan Trinil.
Ya, mohon maaf sebelumnya Raden Mas Adipati Aryo Siye. Semuanya kami serahkan pada Kak ini bagaimana jawabannya. Kami membiarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Siye? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu? Saya memiliki cita-cita membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan kaum laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan dianggap sebagai kaum yang lemah. Bagaimana menurut Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangatlah mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya tidak melakukannya. Jika Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Tak siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Wes sosial. Keliling kota Jepara. Salah ngomongnya. Ya oke. Nah, ngono. Tidak perlu. Rada mana Nil? Asik. Depan coy. Yuk, malah depan kowe banci. Piye iki karo iki? Iki lho sakit. Mas ayo. Satu, dua, tiga. Tentu. Shooting guys. Say hi, say hi. Hai. Ya aku udah jungkat. Kita ya aku udah bener kue.